Gak dapat kerjaan banget. Kerjaannya. Ayo, Doe. Masih disuruh istirahat. Ya Kak. Ya, pekerjaan pasti ada. Cuma memang ada yang tertunda, terpending, ada yang Ya. dikerjakan secara virtual, live Ya, streaming, betul. dan dinikmati aja sih. Karena sampai saat ini kita sih masih tetap bernyanyi ya. Ya. Gitu. Walaupun memang kita harus mematuhi protokol kesehatan, setiap pergi keluar kota harus rapid test. Betul, betul. Itu wajib. Lalu jaga jarak. Ini nggak jaga jarak gitu ya. Pakai masker, pakai face shield. Ya. Pekerjaan masih tetap ada, cuma memang nggak sebanyak ya waktu sebelum pandemi. Betul. Tapi memang awal-awal pandemi banget yang sekitar 5 bulan pertama aku pribadi literally nggak ada kerjaan sama sekali. Cuman bersyukurnya aku masih produktif di YouTube channel aku gitu. Jadi aku ngerjain YouTube channel aku. Nah, 6 bulan bertahan hidup tanpa pemasukan seperti apa sih dari kakak-kakak ini? Ya masih hidup kali. Untung masih hidup ya Mas. Coba Gina gimana? Nah, Gina, 6 bulan ini nih tanpa kalau aku pribadi aku mengkaryakan mamaku. Jadi mamaku jago masak. Nah, jadi aku jualan makanan mateng. Terus puji Tuhannya adalah meskipun job nyanyinya itu semua postpone, tapi DP udah pada masuk. Iya betul. Gitu ya. Jadi hidup dari DP. Bener banget. Begitu, hidup dari DP job-job yang postpone ke tahun 2021. Dan dari jualan makanan mateng itu, masakan mamaku, dan udah nggak ada lagi. Iya, betul. Kalau aku hidup dari tabungan, literally tabungan. Ya, dan dari tabungan tentunya. Tabungan kita mah udah kepake semua, dana darurat udah kepake semua. Dari dana darurat sih. Kalau Kak Joy, seperti apa Kak Joy? Ya, pastinya juga yang dibilang kayak Gina benar. Jadi memang udah ada DP-DP yang masuk. DP-DP itu yang kita atur sebaik mungkin untuk bisa membiayai hidup kita ini selama pandemi. Satu, kedua, kebetulan saya dan adik-adik ada membuka usaha Korean barbecue all you can eat dan Coffee JJ di daerah Cinere. Dan masih ada kegiatan pelayanan ya, kita bersyukur masih ada pelayanan secara live streaming virtual. Jadi berkat itu, baik itu sedikit sedang besar, kita syukuri lah. Betul, betul. Gitu. Jadi memang kita di masa pandemi itu harus lebih kreatif. Ya. Jadi kalau Noella ada channel YouTube, kita juga ada, Gina melalui makanannya. Jadi yang bisa mendatangkan rezeki yang halal pokoknya. Ya. Betul, betul. Jadi kita harus lebih semangat, harus memutar otak ya, gimana caranya supaya kita bisa punya berkat gitu lah. Ya, nggak kalah lah istilahnya sama keadaan. Ya, benar. Dan akhirnya kita sehat-sehat dan bukannya makin kurus ya, malah Makin sehat. Makin berisi. ya, itu dia. Aduh, seperti itu sih kita melakukannya untuk bisa melewati pandemi ini. Tapi di tengah pandemi ini kan job-job nyanyi pasti ada harus mengikuti, harus ada adaptasi Betul. protokol kesehatan. Agak susah nggak sih buat Susah sih ya. Ya pasti susah. PR sih. Yang tadi saya bilang kita kalau keluar kota ada kegiatan harus wajib rapid test. Rapid test ini punya waktu 14 hari saja gitu. Lewat 14 hari ada acara lagi keluar kota, rapid test lagi seperti itu. Jadi repot memang. Dan deg-degan sih, maksudnya Iya. gini, kayak misalnya udah di hire sama klien, udah oke, terus kita rapid test, kita nggak tahu kan hasilnya Iya. negatif atau positif gitu Iya, kan. betul. Jadi ya memang cukup ribet, cuman yang patut kita syukuri karena sudah mulai new normal, puji Tuhan udah mulai ada kerjaan gitu, dan memang nggak terpaku hanya di off air, tapi nyanyi virtual juga Iya. udah mulai jalan, dan ya puji Tuhan itu juga ada, istilahnya ada duitnya lah. Iya betul sekali. Jadi ya kita mengikuti yang sesuai dengan apa yang pemerintah wajibkan untuk kita lakukan, yaitu kita ikuti. Kalau untuk project live-nya sendiri kan mungkin ada yang baru atau gimana gitu? Noe. Aku ada yang baru, jadi aku selama pandemi ini aku bisa dibilang sangat produktif. Jadi aku ngerjain lagu sendiri dan aku lagi memang mengangkat budaya Indonesia Timur, terutama Papua. Jadi kemarin aku angkat tentang dialek Papua. Aku ada kolaborasi juga sama rapper Papua gitu. Jadi aku baru ngeluarin single bulan lalu judulnya Tak Usah Pikir. Itu curhatan sih sebenarnya gara-gara pandemi, maksudnya masalahnya kayak kerjaan nggak ada apa-apa, tapi kita pikir ya masalah hidup pasti selalu ada kan gitu. Jadi ya kita syukuri aja, nggak usah dipikirin, dijalanin aja gitu. Jadi aku bulan lalu baru keluarin itu, dan memang lately sekitar 6 bulan belakang aku lagi sangat fokus untuk ngangkat kebudayaan Indonesia Timur, terutama Papua. Jadi aku lagi di situ sih, lagi main di daerah situ. Ada alasan tertentu nggak sih Kak? Maksudnya mengangkat budaya-budaya Papua gitu. Karena kan keluar dari maksudnya industri juga nggak jarang yang main angkat soal Betul, daerah betul. gitu kan.
gitu. Ya, aku pikir mungkin benar karena di industri juga mungkin jarang yang mengangkat tentang etnik kedaerahan gitu, dan Papua di daerahku itu kuat banget gitu. Jadi aku pikir udah saatnya kayaknya aku bawa Papua ke level yang berbeda, ke level yang nasional, bahkan mungkin internasional gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube channel aku, bahkan aku photoshootnya aku temanya Papua semuanya, make upnya, rambutnya aku kepang kecil-kecil banyak banget kayak Kenapa gitu. dilepas sekarang? Karena berat. Ada Berat banget pawaku. Gitu, jadi memang aku pikir udah saatnya kayak budaya Papua ini aku pengen angkat ke level yang berbeda. Nah, aku berharap kedepannya nggak cuma Papua tapi Indonesia Timur pada umumnya. Pakai media sosial buat cover-cover lagu untuk menjaga eksistensi. Ya. Tentu saja. Memang apalagi pas pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain selain ya di media sosial gitu kan, ya live Instagram, ya ngerjain YouTube gitu. Jadi memang bersyukur kita punya media sosial yang kita bisa manfaatkan sebaik mungkin sih untuk membuat kita tuh, maksudnya tetap kita tuh masih ada di industri. Betul sekali. Apalagi kan sekarang tuh banyak sekali konten-konten yang bisa kita buat untuk bisa menunjukkan oh ya kita masih bisa berkreasi selama pandemi ini. Jadi melalui YouTube, Facebook maupun juga Instagram itu yang kita manfaatkan. Ada kegiatan musik live streaming ya gitu. Terus banyak sekarang kita membuat kegiatan yang memang ada apresiasi dan donasinya. Betul. Kita juga mensupport para musisi yang memang terkena dampak pandemi COVID-19. Dari acara itu kita mengumpulkan dana untuk kita bisa berbagi, menolong teman-teman musisi yang memang butuh support dari kita. Jadi itu yang sekarang sedang dikerjakan ya. Itu minggu lalu ya. Minggu lalu kita kemarin sama-sama di halaman musiknya Rika Ruslan gitu ya. Jadi kita sama-sama bernyanyi, kita nggak mikirin bayarannya, yang penting kita tetap happy, tetap semangat. Nah, memang karena sekarang lagi banyak campaign mengenai tentang hak cipta, jadi kita ini harus lebih hati-hati menyanyikan karya orang lain di media sosial seperti itu. Jadi kita harus lebih aware, menghargai penciptanya dan penyanyinya seperti itu. Jadi untuk kedepannya tetap kita akan buat karya, cuma kalau kita nyanyi lagu orang ya kita harus ikutin terus. ya sebutkan Peggy Title. Tadi kan karena lo udah sebutin update aja, update selama pandemi ngapain aja sih? Oh ya masih tetap nyanyi ya, terus juga ada kegiatan yang tadi buka Korean barbecue maupun juga coffee. Nah sebetulnya ada single yang diciptakan oleh Badai, cuma karena belum syuting video klip, nanti kita lihat jikalau Tuhan berkehendak akhir September maupun Oktober seperti itu. Kegiatan pelayanan juga masih berjalan dan menjadi guru bagi anakku. Setiap pagi sampai siang jadi guru. Jadi guru. Anak sekolah online ya. Sekolah online. Anaknya yang belajar, anak ke sekolah, emaknya yang belajar. Jadi itu wajib tiap pagi sampai siang. Nah, itu aktivitasnya sih seperti itu. Nah, Kaji kan lagi pengen balik lagi ke industri musik, terus tiba-tiba pandemi merasa terhambat nggak sih buat balik lagi berkarya gitu? Enggak juga sih, karena gini, nggak ada pandemi pun hidup itu sudah dipenuhi dengan tantangan kan. Jadi pandemi ini justru patut disyukuri. Kenapa? Karena kita lebih banyak waktu untuk meningkatkan kreativitas kita. Yang tadinya nggak bisa masak, jadi bisa masak. Kan? Yang tadinya kita mama kita sih bisa masak ya, tapi ternyata waktunya Regina nih bener-bener membuka jalan buat mamanya yang pintar masak jadi dijual gitu ya. Dan kenapa tidak? Nggak punya tunangan jadi punya. Iya, yang tadinya nggak punya tunangan jadi punya tunangan. Bener banget itu. Itu makna yang luar biasa selama pandemi ini, ya kan? Tukang cincin, ya kan? Iya. Tinggal kita resmikan aja. Seperti itu. Jadi makna di pandemi ini luar biasa. Ya. Oke, lanjut ke Regina. Nah, ini nih yang hangat nih, yang hangat. Kayaknya inti wawancaranya itu kali ya. Ya kan biar enak satu-satu dibahasnya. Iya. Puncaknya ini ya. Ya, karena Regina gimana dilamar kemarin di sana? Coba sapa dulu dong. Hai. Ceritain nggak sih Kak Regina? Hai dong. Hai. Dilamar di atas kapal ya Kak? Iya, di atas kapal. Itu gimana sih cerita awalnya? Jadi ceritanya memang gereja aku, kita lagi ada retret, kita lagi ada kayak ada wisata gitu ke Pulau Seribu, ke Pulau Pari. Dan di hari itu jadwalnya kita snorkeling. Nah, terus nggak tahu kenapa ya tiba-tiba datanglah si laki-laki itu kan. Laki-laki itu datang. Siapa namanya Kak? Namanya Lucky. Bukan Lucky Octavian ya? Lucky Jayadi. Itu Bang Lucky.
Itu Bang Luki, beda lagi. Jadi tiba-tiba dia datang dan ternyata udah kong kali kong lah sama Mbak ini. Oh, iya. Jadi Noe tuh tim horenya lah. Tim Panitia, suksesnya. panitia. Gitu. Udah deh, tamat. Lamar ya. Itu Akhirnya surprise banget ya. dilamar. Berarti surprise banget ya sih kak. Surprise lah, surprise. Meskipun udah mengendus-ngendus tapi surprise. Tapi selama ini hubungannya sudah berapa lama? Kenapa? Hubungannya sudah berapa lama? 3 tahun, pacarannya 3 tahun dan akhirnya ya tahun ini baru dilamar. Apa yang memantapkan di Virgin akhirnya? Oke, oh serius. Sebenarnya ini mungkin terdengar religius tapi maksudnya sempet ada battle di pikiran aku lah ya, maksudnya kayak dia enggak gitu loh. Jadi kayak aku berjuang dengan diri aku sendiri dan juga berjuang sama Tuhan lah gitu, maksudnya kayak bener-bener berdoa, bener-bener tanya Tuhan, bener-bener kayak ini bener nggak sih Tuhan gitu loh, kayak banyak banget yang keraguan, banyak kekhawatiran gitu ya, maksudnya dari diri aku sendiri gitu. Tapi akhirnya ketika aku let go and let God gitu ya, let go of my pride, itu akhirnya ya aku mau dengerin apa yang Tuhan bilang, apa yang orang-orang sekitar aku bilang gitu, dan akhirnya ya aku yakin bahwa dia the one buat aku. Selain memasrahkan diri ke Tuhan, yang membuat yakin dari sosoknya Mas Luki sebetulnya. Banyak karakter di dirinya dia yang bisa melengkapi aku. Sedap. Orangnya baik. Orangnya baik banget. Baik, lembut. Sabar. Lembut sekali. Sabar. Panjang. Aku aja sekali baru kenal sabarnya. sebentar udah bisa melihat sih. Ya bangga lah bisa melihat kebahagiaan Regina dengan Lucky. Emang kenalnya di mana kak? Nggak tahu. Iya, Di mana gereja, kita kenalannya? satu gereja. Itu rencananya kapan nih kak? Iya. Bentar, pokoknya ada. Saya pokoknya pasti akan nikah, tapi doakan aja dulu. Pasti akan nikah, Secara iya. ini udah mau 7 bulan nggak kerja ya kan, jadi tolong didoakan. Semoga semuanya lancar. Amin. Di akhir tahun atau kapan sih kak? Doakan saja. Semoga Ditunggu secepatnya. tanggal mainnya. Tunggu Kalian tanggal kepo mainnya. Instagram aku aja, ntar aku yang gitu. Ya FWO. Kenapa? Udah prepare persiapan. Belum, sejujurnya belum. Tapi kita udah mulai obrolin sih. Detail-detail kecilnya udah mulai diobrol. Cepet lah persiapan itu mas. Iya. Seminggu juga kelar. Kan pandemi, paling undangan cuma 100. Iya benar. Benar. Pandemi nggak terlalu ribet kok. Dari kalangan perusahaan. Dia, ya puji Tuhan, dia pengusaha makanan. Gitu ya, maksudnya dia jualan makanan lah. Nggak yang pengusaha yang wow, enggak. Biasa aja, orang biasa banget. Yang penting baik mbak. Iya.